Oke, selamat bergabung teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Bentar. Suaranya kurang. Ya Ustadz, bentar Ustadz. Kayaknya. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Suara saya kedengaran Ustadz? Alhamdulillah kedengaran. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran ya Ustadz? Kedengaran Ustadz? Iya. Alhamdulillah, jelas Ustadz. Alhamdulillah. Kita nunggu peserta sebentar. 20:05 kita mulai ya, Ustadz. Boleh, alhamdulillah. Silakan. Ini di mana Zoom-nya? Ustadz antum? Saya di Cianjur, Ustadz. Oh, Cianjur. Masya Allah. Gimana keadaannya Bang Iya. di sana? Manggilnya Ustadz Alhamdulillah. Abang ini enaknya ya? Abang aja, Bang. Saya juga manggil Bang Jalan, apa-apa. Abang, janganlah kalau abang nih. Harus. Di Pontianak sekarang, Bang? Iya, di Pontianak. Oh. Kalau di Pontianak itu Melayu ya, Bang, ya, rata-rata? Di Pontianak rata-rata Melayu. Tapi juga banyak sih dari etnis lain, datang lain juga banyak. Tapi penduduk Kalau Melayunya, asli, kalau di Pontianaknya Melayu. ya. Gimana keadaan Melayunya Cianjur Melayu sekarang, yang Bang? Alhamdulillah normal sekarang, Ustadz. Udah aman, nggak ada susunan-susunan lagi. Alhamdulillah. Tapi pasca Kemarin gempa sempat ini juga gimana keadaan? pasca gempa ya, ini lagi pemulihan, Ustadz. Pemulihan ya. Yang terdampak itu lagi pemulihan, yang benar-benar terdampak di daerah Cugenang itu yang kuat kenanya. Ya. Oke, teman-teman yang sudah hadir boleh diajak teman-temannya nih. Kita kepoin tentang Masjid Munzalan malam ini sama Ustadz Akbar Syukri. Insyaallah. Jadi antum sekarang kesehariannya mengajar di itu, Tat, di Masjid Munzalan? Ya, aktivitas harian aktif di Masjid Kapal Munzalan. Insya Allah luar biasa masjidnya.
Sudah pernah main ke Pergerakannya. Pontianak, Bang? Belum, Ustadz. Masya Allah. Semoga Allah Belum. menjalankan ya nanti ke Pontianak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pengen sih, pengen tahu di sana kan, pengen ngelihat Masjid Ya, Munzalan juga. Tapi belum ada rezeki, nanti insyaallah mudah-mudahan. ya. Kalau low budget, itu naik kapal sih kalau mau. Dari Semarang. Hmm, dari Semarang. Tapi kurang lebih 2 hari 1 malam lah, kalau nggak salah. Hmm, 2 hari Kalau mau 1 low budget malam. ya, kalau mau low budget itu kurang lebih ya kisaran 400-an tiket Mm-mm. kapal Semarang Pontianak. Semarang Pontianak. 400-an ya? Kurang lebih. Bo. Berarti lo. Kalau saya kan aslinya Kepulauan Riau. Jadi Aslinya kalau Kepulauan Riau. aslinya Kepulauan Riau. Kalau Batam Ya, juga ya. ada langsung sih, daerah pesawat itu ada. Oh iya ya, dari Batam ke Batam Pontianak. sana. Mm. Ya oke Ustadz, karena udah jam 20:07, kita mulai ya Ustadz. Ya, boleh. Suara saya aman kan Ustadz? Aman. Aman, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan diawalinya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pembukaan acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan acara kita atau dialog kita ini, bicara kita, yang nonton, yang pematerinya, yang moderatornya insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb. Baik. Baik, teman-teman sekalian, followers TK Ceki Kundur dan Ustadz, selamat datang pada malam hari ini. Malam hari ini khusus kita nih mau kepoin tentang Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Kalau sekarang ketua pengelolanya kalau nggak salah Ustadz Lukman ya Ustadz? Ya, benar. Benar? Ya. Ya. Oke, Ustadz Lukman. Ya, Ustadz Lukman juga udah terkenal, udah dilihat. Pasti teman-teman udah banyak tahu juga dengan Ustadz Lukman, dengan pergerakannya, kemanusiaannya luar biasa, Masya Allah. Yang saya baca-baca kalau Masjid Kapal Munzalan ini awalnya kan masjid yang cuman terletak di gang, yang terdapat di perumahan non Muslim ya Ustadz ya. Benar sekali. Itu ya. 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 Awalnya jamaahnya susah, jamaahnya cuman dikit paling yang ada gitu ya. Masjid-masjid ya memang sekarang fenomenanya masjid bagus tapi isi dikit ya kalau yang sekarang kan ya. Memang kebanyakan kayak gitu yang zaman sekarang ini kita lihat. Masjid berdiri megah tapi jamaahnya ogah. ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah di Kapal Munzalan ini luar biasa. Sekarang di bawah binaan orang-orang yang luar biasa. Di dalamnya ada yang pengajarnya juga. Salah satunya ini pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan masjid itu berkembang pesat. Sekarang banyak programnya ya Ustadz ya. Kalau dilihat di Instagramnya, kita lihat kepoin di Instagramnya itu luar biasa. Masjid Kapal Munzalan ini. Sebenarnya seperti itulah ya Ustadz. Sepatutnya
masjid itu bergerak. Memang jadi udah Betul. masjid itu yang jadi jantungnya umat. Tempat pergerakan itu yang dirindukan. Pada zaman dahulu kan seperti itu. Zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang nih kita kepoin ini. Sebelum kita mau tahu dulu, kita mau tahu dulu apa itu munzalan gitu. Kan kita dengar aja tahu namanya. Setiap nama itu pasti ada makna kan. Orang ngasih nama pasti ada maknanya. Ya. Ada makna tertentu yang di dalam nama tersebut. Jadi ini mau saya kepoin dulu Ustaz. Izin yang kalau makna munzalan itu apa Ustaz? Dan yang pendirinya itu siapa? Oke. Arti dari Siap. ya, silakan Ustaz. Saya mulai ya. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah ikhwatillah Kakak, dengan Bang Nizar, Ustaz. Bang Nizar, insyaallah. Bang Nizar serta teman-teman PKCK Kundur serta sahabat-sahabat Instagram yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Baiklah, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah saya pribadi beraktivitas di Masjid Kapal Munzalan Indonesia. Nah, jadi kalau ditanya apa itu munzalan, jadi kita bedah secara definisi dulu ya, Bang mungkin. Jadi munzalan itu adalah diambil dari sebuah nama yang dituliskan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat ke-29. 23-29. Mungkin kita familiar ya ayatnya itu, wa rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi munzalan itu adalah kalimat yang Allah sampaikan langsung kepada Nabi Nuh gitu ya. Kita tahu ya cerita Nabi Nuh itu, beliau itu kan, Nabi Nuh itu kan membuat kapal di atas gunung ya. Di atas gunung. Kemudian siapa yang naik ke kapal tersebut maka akan selamat gitu. Maka ketika itu Allah menyuruh Nabi Nuh, Allah yang bilang, katakanlah Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Jadi munzalan mubarakan itu kalau diartikan secara bahasa itu artinya tempat yang diberkahi. Itu munzalan mubarakan. Jadi tempat yang diberkahi. Nah, qadarullah juga bentuknya masjid kapal itu ya memang seperti kapal. Memang seperti kapal karena pendirinya adalah To'ya, kita manggilnya To'ya, tapi Kiai Haji Nur Hasan ini adalah memang orang Sulawesi seperti itu, orang Makassar. Ada keturunan Makassar, jadi kalau Makassar itu kan terkenal dengan pinisi ya, kapal pinisi. Mesti tahu. Nah, itu makanya disitulah namanya jadi kapal. Bentuknya kapal, namanya pun identik dengan kisah Nabi Nuh yang juga dengan kapal seperti itu. Nah, awal mulanya adalah tahun 2011. Tahun 2011, To'ya ini mempunyai sebuah ide gila gitu ya. Kenapa kita sebut dengan ide gila? Bagaimana gitu loh? Orang-orang itu kan kalau bangun masjid, mesti bangunnya di tempat yang ramai umat muslim ya, gitu kan ya Bang? Ya. Di tepi jalan gitu ya. Di tengah-tengah penduduk muslim. Nah, cuman To'ya ini punya ide gila gitu. Apa ide gilanya? Adalah membangun masjid pertama di dalam gang, di pinggiran kota, habis itu di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Apa enggak gila tuh? Ya kan? Siapa yang mau sholat di sini gitu kan?
sudahlah di kawasan Chinese ya, beberapa meter dari masjid kita itu, kalau boleh, saya ingin boleh mengabari ya, itu ada restoran non halal. Wah, Masya Allah. Ada restoran non halal ya, mungkin tahulah, saya tidak usah sebut nama binatangnya ya, kawan-kawan tahu. Itu tidak hanya berjarak kurang lebih beberapa rumah saja, masih dalam kawasan Masjid Kapal Munjalat itu. Tapi itulah ide gila tersebut akhirnya dayung bersambut ya. Jadi setelah dibangunnya masjid itu, telah berdiri, To'ya ini bingung siapa yang akan ngurusi, siapa yang akan ngopeni masjid ini gitu. Qadarullahnya pada suatu hari To'ya ini bertemu dengan Ustadz Lukman gitu ya, yang mana notabene Ustadz Lukman ini baru pulang studi dari Malaysia. Dia kan alumni Gontor, kemudian melanjutkan studinya di Malaysia, kemudian pulang ke Pontianak. Ketika itu bertemu dengan To'ya, To'ya menawarkan kepada Ustadz Lukman itu untuk sama-sama memakmurkan atau sama-sama membangun memakmurkan masjid yang dulu namanya adalah Masjid Munzalat Mubarakat dulu namanya. 2012 ketika itu. 2012 kan rampung pembangunannya, barulah dimulai kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Ketika pertama-tama atau awal-awal dibukanya masjid itu memang sangat susah sekali gitu ya. Tidak ada yang sholat di situ. Jadi di depan masjid itu ya mohon maaf, itu lalu lalang hewan-hewan non halal gitu, Bang. Ya, hewan-hewan kaki 4 itu angsa itu lalu lalang depan masjid. Tidak ada orang sama sekali ketika itu. Akhirnya To'ya ini punya inisiatif untuk menjemput jamaah. Bayangkan. Tidak tahu ya, saya tidak tahu juga. Mungkin jarang atau bahkan tidak ada mungkin ya. Jadi pengurus masjidnya itu jemput jamaahnya gitu. Jadi kita itu, To'ya itu punya elf, punya mobil elf, jadi dijemput. Subuh tuh dijemput. Jadi rumah-rumah teman-temannya To'ya, teman-temannya Ustadz Lukman itu di satu-satu digedor ketika subuh, zuhur, asar. Ayo sholat, dijemput naik elf untuk sholat di situ. 2012. Nah itulah akhirnya dengan izin Allah awal-awal mendapatkan cemoohan ya, sampai-sampai dibilang seperti ini. Mana ada orang Sungai Raya yang ingin sholat di situ? Sungai Raya itu nama desanya ya, nama kampungnya Sungai Raya namanya. Dan qadarullah hari ini memang tidak ada orang Sungai Raya yang sholat di situ. Yang ada orang Bandung, orang Jakarta, orang Bogor, orang Semarang yang sholat di situ. Jadi cemoohan 2012 itu terbukti di tahun 2023 ini gitu. Jadi tidak ada orang Sungai Raya yang sholat situ. Orang-orang yang jauh dari tempat itu. Seperti itu asal usul dari nama masjidnya. Kalau pendirinya adalah Kiai Haji Nur Hasan To'ya, kita manggil kita di internal itu manggil To'ya. Kiai Haji Nur Hasan. To'ya karena ya Kiai Haji Nur Hasan To'ya itu karena apa-apa yang kita laporkan itu kata To'ya itu iya. Maka beliau itu dijuluki To'ya. Jadi setiap ada program, iya, bagus laksanakan. Jadi makanya kita juluki To'ya. Tok itu panggilan datuk gitu. Orang yang dituakan kalau di Pontianak. Kalau di Melayu itu kan datuk. To'ya. Seperti itu. Bersama dengan Kiai Lukman hari ini. Jadi pimpinannya ada tiga Bang. Jadi pertama itu Kiai Lukman sebagai pengasuh dan pimpinan. Kemudian ada Kiai Nur Hasan, Kiai Haji Nur Hasan. Kemudian yang ketiga itu ada Kiai Beni Sulastyo atau Bung Ben. Iya, insyaallah.
Seperti itu. Iya, oke. Itu sekilas. Seperti itu ya. Iya. Oh, jadi tadi munzalan itu diambil dari doa Nabi Nuh. Kalau kapal ya kebetulan memang bentuknya memang kayak kapal ya Ustadz ya. Dulu bahkan namanya lengkap lagi munzalan mubarakan ya. Munzal. Ya gitu ya. Oke. Ya. Oh, sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Belum puas nih Ustadz. Nah, Masih mau kepo tentang siap. Masjid Kapal Munzalan. Kalau untuk programnya itu apa aja Ustadz? Kalau di Masjid Kapal Munzalan itu sendiri. Untuk program-programnya. Oh, oke. Jadi begini. Jadi kita itu pertama-tama adalah kita membesarkan nama masjid. Ya. Jadi yang kita besarkan, yang kita gaulkan nama masjid. Karena masjid itu adalah punyanya Allah ya. Wa anna masajida lillah. Jadi masjid itu adalah sebagai payung utama ya, teman-teman yang hari ini bergerak di Munzalan. Nah, di bawah masjid itu, di bawah Masjid Kapal Munzalan itu ada hari ini 8 lembaga besar. Ada 8 lembaga dengan masing-masing fungsi dan job desk-nya masing-masing. Yang pertama itu ada pusat dakwah. Pusat dakwah itu ada bagian atau lembaga di bawah Masjid Kapal Munzalan yang bergerak di bidang dakwah eksternal. Jadi pembinaan mu'alaf, mengadakan event, itu adalah di bawah pusat dakwah. Gitu ya. Yang kedua, itu ada amal pendidikan. Amal pendidikan itu adalah mempunyai tugas untuk membina pendidikan santri-santri internal di Masjid Kapal Munzalan. Ya, jadi kita ini orang-orang yang beraktivitas di Masjid Kapal itu sebutannya santri. Jadi bukan pegawai atau bukan karyawan. Ya, jadi semua itu santri. Kenapa santri? Supaya terdidik dan terpimpin. Gitu ya. Jadi mau dididik, mau dipimpin dan siap memimpin, itu adalah santri. Kemudian santri itu juga belajar terus sampai mati. Ya. Jadi ketika masuk Munzalan, kita itu harus menyantrikan diri kita. Walaupun kita ini bukan alumni atau bukan jebolan dari pondok pesantren. Nah, jadi amal pendidikan ini yang bertugas untuk menuntaskan pendidikan atau memberikan pendidikan-pendidikan yang ada di Masjid Kapal Munzalan. Seperti halakoh. Ya, halakoh itu adalah kegiatan atau program rutin di Masjid Kapal Munzalan, Bang. Jadi setiap jam 8 sampai jam 9 setiap hari itu kita belajar. Pelajarannya ada hadis, tafsir, Al-Quran, tajwid. Nah, itu dari jam 8 sampai jam 9 itu semua santri, ya, semua yang beraktivitas di Masjid Kapal itu harus belajar dulu. Nah, belajarnya adalah pelajaran-pelajaran Islam. Nah, itu. Kemudian juga kita ada kurang lebih 80 kader Munzalan yang hari ini masih belajar di Gontor, masih di Mesir juga ada. Nah, masih di pondok-pondok besar dan sekolah-sekolah besar di Indonesia. Harapannya adalah ketika pulang itu menjadi kader untuk meningkatkan program dakwah di Masjid Kapal Munzalan. Yang ketiga, tadi kan 2 ya. Yang ketiga itu amal usaha. Amal usaha ini bergerak dengan unit-unit usahanya. Alhamdulillah hari ini kita kurang lebih ada 10 jenis unit usaha. Ya, ada roti, ada minimarket, ada store, ada penggilingan beras dan lain sebagainya. Ya, nah itu usaha. Roti gembul itu sangat terkenal di Pontianak. Insya Allah nanti
mohon doanya bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, itu roti gembul itu adalah BUMM. Apa itu BUMM? Badan Usaha Milik Masjid. Jadi, Masya Allah. jadi toko roti, tapi yang punya masjid. Nah, inilah di Munzalan ini. Di Munzalan tidak ada yang punya pribadi, Bang. Ini punyanya Ustadz Lukman, nggak ada. Ini punyanya Tok Ya, nggak ada. Ini semuanya punya masjid. Jadi kalau ada minimarket, ada apa roti gembul tadi, itu semuanya milik masjid. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang keempat ya. Ada Baitul Mal. Baitul Mal Munzalan Indonesia atau BMI. Nah, BMI itu, ini BMI inilah yang sudah kurang lebih 30 cabang di Indonesia. 30 cabang, mungkin kalau Cianjur terdekat itu Bogor ya mungkin ya. Iya, ya benar. Bogor itu ada di Bogor, di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu ada Baitul Mal Munzalan Indonesia. Baru kemarin itu kita peresmian di Malang. Itu pertama di Jawa Timur. Itu di Malang. Alhamdulillah hari ini sudah ada 30 cabang Baitul Mal. Baitul Mal inilah yang mengelola zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, dengan program yang paling besar ya, semuanya utama. Tapi yang paling besar hari ini adalah infak beras. Gerakan infak beras yaitu memberikan beras kepada santri yatim, penghafal Quran dan fisabilillah di seluruh pondok se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini sudah ada 6.000 pondok pesantren yang kita jembatani, ya. Kita jembatani ini berarti bukan kita yang beri, kita hanya menjadi jembatan saja. Kalau bahasa di internal itu namanya jembatan amal soleh atau JAS. Nah, mungkin nanti kan, jadi JAS itu jembatan amal soleh dari orang baik, atau kita sebutnya dengan orang tua asuh atau muhsinin atau donatur lah bahasanya ya, untuk kepada satu yatim. Jadi kita ini sebagai jembatan saja. Hanya yang menerima, menyalurkan. Hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah, 500.000 kurang lebih santri yatim dan penghafal Quran yang kita support berasnya setiap bulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuh, program besarnya ya. Kemudian yang kelima, itu ada, mohon maaf nih saya agak batuk ya sedikit ya. Saya izin minum dulu ya, Bang. Ya, silakan Ustadz. Ya. Nah, yang kelima, ini yang baju saya pakai. Bisa dibaca, bisa Paskas. 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 Ya. Nah, Paskas ini adalah pasukan amal soleh. Nah, ini adalah istilahnya volunteer. Volunteernya Masjid Kapal Munzalan. Nah, jadi mereka inilah relawan-relawan yang turun ke lapangan, yang mendistribusikan beras, yang ngajar. Nah, itu namanya Paskas. Nah, hari ini kurang lebih hampir 5.000 anggota Paskas seluruh Indonesia. Boleh cari di IG, itu ada Paskas Aceh, ada Paskas Papua, Paskas Maluku, dari Aceh sampai Papua itu ada Paskasnya. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang bergerak di bawah naungan Masjid Kapal Munzalan. Nah, kemudian tadi berapa itu sudah kelima ya berarti ya? Kelima. Keenam. Ya, sekarang keenam. Keenam itu ada BPKM. BPKM itu Badan Pengelola Kemakmuran Masjid. BPKM. Nah,
Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, Masjid Kapal Munzalan itu punya 20 cabang se-Indonesia. Kalau di Jakarta, kita ada Surau Duta Munzalan. Kemudian di Jogja, kemudian ada di Bogor. Nah, itu Masjid Kapal Munzalan cabang. Kalau kan pusatnya itu di Pontianak. Pusatnya. Jadi Jakarta itu cabang kita. Jadi kan biasanya kan kalau pemerintahan kan Jakarta itu pusatnya. Pusatnya. Nah, kalau Munzalan itu di mana ibu kota Munzalan? Ibu kota Munzalan itu ya di Pontianak. Oh. Jadi, berarti di Jakarta ada juga, Ustaz? Jakarta itu cabang kita. Cabang. Oh. Ya, cabang. Insyaallah. Nah, alhamdulillah itu 20. Itulah BPKM inilah yang mengurusi atau melayani 20 cabang itu. Tapi tidak hanya itu, Bang. Kita juga menerima pelayanan kepada masjid-masjid yang ingin bermitra kepada Munzalan. Nah, alhamdulillah hari ini kurang lebih ada 1000 masjid yang diasuh oleh Masjid Kapal Munzalan. Jadi kita itu kurang lebih setiap 3 bulan sekali itu ada pelatihan masjid, namanya Masjid Enterprise. Nah itu fungsinya adalah mengembalikan fungsi masjid sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kan kita lihat ya, ketika masjidnya mau dibangun, ngemisnya luar biasa gitu kan. Ya enggak? Sampai berdiri di tengah jalan. Mungkin abang sering lihat ya. Sampai berdiri di tengah jalan untuk minta uang pembangunan masjid. Tapi ketika masjidnya udah jadi, masjidnya ditutup rapat. Nah, di Munzalan tuh masjid ada pintu masjidnya. Tapi tidak pernah dikunci. Tidak tahu kuncinya kemana. Saya tanya kepada takmirnya, mana kunci masjid? Tidak tahu, tidak ada yang tahu kuncinya. Padahal pintunya ada. Ini menunjukkan bahwa apa? 24 jam masjid itu terbuka untuk umat. Ya. Makanya ada tagline yang terkenal di Munzalan itu namanya romantis. Romantis itu adalah masjid RO-nya itu ROM. Yang pertama itu ramah orang muda. Wih. Jadi itu ramah orang muda. Iya. Jadi tidak dipungkiri pengurus-pengurus masjid atau orang-orang yang beraktivitas di Munzalan itu adalah anak-anak muda, Bang. Insyaallah. Jadi tidak ada yang, mohon maaf ya, tidak ada yang usia tua. Saya lanjut, ya. Karena memang masjidnya baru sih ya, baru 2012. Nah, udah lama juga tuh, Bang. Ya, ramah orang muda. Iya. Nah, jadi bagaimana Munzalan ini menarik sebanyak-banyaknya anak muda. Karena kan selama ini ya yang kita lihat, anak muda itu jauh dari masjid, ya kan? Iya. Nah, bolehlah kita cek ketika di masjid yang ada itu kalau ndak orang tua yang tua sekali, kalau ndak anak-anak. Ya kan? Iya. Sama di Pontianak juga gitu kok. Jadi kalau saya ke masjid itu, mana nih anak-anak muda yang usianya 20-30 tahun lah. Nggak ada, jarang sekali. Maka Munzalan itu menarik sebanyak-banyak anak muda. Makanya di Munzalan itu banyak sekali event-event. Jadi kan anak muda itu kan suka event ya, Bang. Nah, di Munzalan itu banyak sekali mengadakan event-event. Terutama kalau abang bisa lihat di YouTube-nya Munzalan TV, setiap habis Isya itu ada kajian. Tapi
kajian itu kajian yang menarik gitu, kajian yang anak muda banget, bukan kajian pengajian-pengajian ibu-ibu gitulah, tapi pengajian benar-benar pengajian yang nuansanya itu kekinian gitu. Nah, maka sangat menarik. Hari ini nih, Sabtu ini nih, kalau Sabtu ini tuh jadwalnya adalah ngomongin kesehatan. Jadi di masjid ngomongin kesehatan. Jadi kita itu punya dokter. Jadi dokternya itu yang ngomong kesehatan. Bayangkan di masjid ngomong kesehatan. Padahal kita ini bukan rumah sakit. Luar biasa. Ya, insyaallah. Jadi ramah orang muda. Lalu M yang kedua itu adalah musafir. Musafir. Nah, jadi siapapun di Muzalan, siapapun yang musafir, yang habis berpergian itu, kita punya hotel. Jadi kita itu kan punya namanya LPBM ya, atau Muzalan Tower. Lantai 4-nya itu diperuntukkan yang namanya hotel, atau kita nyebutnya dengan ya Muzalan Hotel gitu ya. Nah, itu diperuntukkan untuk teman-teman musafir atau diperuntukkan untuk ulama-ulama yang datang ke Pontianak. Nah, kita juga di masjid itu ada sleeping bag. Mungkin abang tidak percaya, ada sleeping bag, tahu ya, yang untuk orang kemah itu ya. Iya. Iya, jadi ketika malam itu di Muzalan itu orang tidur semua di dalamnya. Oh. Iya. Pakai sleeping bag, tapi jangan sampai ya pakai alas ya. Di dalam masjidnya, Ustaz. Dalam masjidnya. Dalam masjidnya, luar masjidnya. Jadi mereka itu itikaf, mungkin ada yang mau itikaf, ada yang mau bergadang misalnya. Nah, itu kita di sana kita sediakan ada kopi, ada teh. Nah, ketika mau tidur itu kita ada sleeping bag-nya kayak orang-orang kemah gitu ya. Nah, itu kita silahkan. Tapi tidurnya pakai alas. Kalau nggak pakai alas nanti, mohon maaf kan, nanti ada yang netes-netes. Nah, ganggu jamaahnya. Ya. Jadi kita pakai alas. Seperti itu. Tuh. Itu M yang kedua. Habis tadi ada A. AN ya, romantis. AN-nya itu adalah anak-anak. Anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah, kalau di Muzalan kita itu mandangnya sebagai penerus. Anak-anak itu adalah penerus. Bagaimana kalau anak-anak di masa kecilnya tidak cita masjid, bagaimana nanti ketika dewasanya? Maka mohon maklum aja ya, kalau ke Muzalan tuh banyak anak-anak bakal seliweran, main-main di masjid, lari-larian, itu udah biasa di Muzalan. Dan tidak ada yang marah satupun. Jadi ketika kita sholat tuh ya, mesti ada aja lewat anak-anak, seperti itu. Itu udah biasa di Muzalan. Karena memang tidak boleh dimarahi. Tidak boleh disuruh keluar atau apa. Ya kalau mau diperingatkan dengan baik. Itu pun kalau sudah keterlaluan ya. Tapi kalau cuma lari-lari doang itu, tidak ada yang biasa aja gitu, main. Nah, kemudian T-nya itu adalah tetangga sekitar. Tetangga sekitar. Jadi ini dengan izin Allah ya, tetangga-tetangga kita itu kan non-muslim ya. Iya. Setiap bulannya kita beri buah. Kita bingkiskan buah. Kayak apa namanya, salad itu ya. Kita kupasi, kita bungkus rapi, seperti salad itulah salad ya. Sama beras. Sama beras itu kita berikan ke mereka. Padahal mereka itu adalah orang-orang non-muslim. Lalu ada yang komen, kenapa orang non-muslim itu diberi gitu kan? Nah, coba kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap pagi
itu menyuapi Yahudi buta. Ya. Yahudi buta itu disuapi oleh Nabi, padahal Yahudi buta itu selalu mengejek-ngejek Nabi, selalu menghina Nabi, tapi Nabi tetap menyuapinya. Nah, itulah makanya di Muzalimin itu, ya tetangga sekitar itu kan non-muslim, tapi kita beri buah, kita beri beras. Dan alhamdulillahnya Bang, satu persatu itu ada yang mendapatkan hidayah. Luar biasanya. Padahal kita tuh tidak pernah ceramah, ayo masuk Islam, ayo, ini tidak pernah. Jadi kita dakwah ke mereka itu dakwah dengan perbuatan, dakwah bil hal gitu ya. Jadi kita beri beras, ketika kita lewat kita salami, kita sapa, selamat pagi Ko, selamat pagi C, seperti itu. Jadi kita tunjukkan akhlak terbaik kita kepada orang-orang saudara-saudara kita non-muslim. Insya Allah hidayah itu datang pelan-pelan. Iya. Bahkan itu ya, rumah-rumah mereka itu mereka sewakan untuk kita dengan harga yang lumayan murah. Jadi kan mereka itu punya rumah ya. Iya. Nah, rumah-rumahnya itu mereka sewakan. Nah, kita sewa, kita jadikan kantor, kita jadikan hunian-hunian santri-santri kita seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi toleransi beragama itu nampak sekali di Masjid Kapal Munzalan. Kemudian yang terakhir tadi S-nya itu adalah disabilitas. Jadi saudara-saudara kita yang berkemampuan khusus ya, atau berkebutuhan khusus luar biasa, sangat diayomi di Masjid Kapal. Jadi tadi namanya romantis, gitu ya, ramah orang muda, musafir, apalagi anak-anak, tetangga sekitar, dan disabilitas. Nah, itulah itu kurang lebih lembaga-lembaga yang dia punya programnya masing-masing gitu. Jadi ketika ada misalnya ketika ada kunjungan ya gitu ya, misalnya dari mana, mau kemana, mau ke Baitul Mal, maka langsung diarahkan ke Baitul Mal. Atau mau studi banding pendidikan, langsung diarahkan ke amal pendidikan. Jadi semuanya itu sudah punya porsinya masing-masing gitu. Mau kerjasama usaha, maka langsung ke amal usaha. Seperti itu. Gitu Bang. Oke, Masya Allah. Ini luar biasa nih masjidnya. Lihat, memang benar ya kata yang sebuah makalah yang terkenal itu, kalau kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Betul. Ya. Ini terorganisirnya luar biasa masjidnya, sehingga ya luar biasa memfungsikan gimana masjid itu di zaman Rasulullah SAW ya Bang, seperti itu. Ya, berusaha memfungsikannya, ini luar biasa. Untuk manajemennya luar biasa, programnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, mau satu lagi. Saya mau, kalau boleh tahu nih Ustadz, mohon maaf pertanyaannya ini, kalau untuk sumber dana misalnya untuk gaji dari gurunya dan sebagainya, pokoknya dana lah yang menunjang kegiatan Masjid Munzalan itu dari mana Ustadz, kalau kami boleh tahu? Nah, tadi alhamdulillah, jadi kita itu punya unit-unit usaha. Nah, lalu tadi kan bagaimana untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang beraktivitas ya. Seperti saya full time ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Jadi kita itu punya usaha Bang. Tadi itu ada minimarket, ada roti gembul, ada penggilingan beras dan sebagainya. Itulah yang hari ini diperuntukkan untuk
mencukupi kebutuhan para santri-santri atau orang-orang yang beraktivitas di Masjid Kapal Munzalan gitu. Terutama juga di Munzalan sendiri itu kita menggaungkan yang namanya ekonomi protektif gitu ya. Jadi saya ketika ingin membeli kebutuhan, maka saya belinya di minimarket punya pondok, punya Munzalan. Gitu. Saya pengen misalnya beli gula gitu ya, pengen beli gula di rumah habis, maka saya beli gulanya di minimarketnya kita, minimarketnya Munzalan gitu, sehingga perputaran uangnya itu akan kembali lagi ke Munzalan. Nah itulah yang alhamdulillah hari ini mencukupi kebutuhan Munzalan. Adapun yang lain, misalnya masjid itu ya tentunya lewat kecelengan masjid, ya. Kecelengan masjid. Kalau Baitul Mal sendiri pasti dari donasi yang diterima dari para muslimin itu ya. Zakat, infak, sedekah seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya ini luar biasa, kagum sudah saya malam ini jatuh cinta sama Masjid Munzalan. Masya Allah. Masya Allah. Udah gimana, dan pengelolanya sendiri itu aja di dalam Masjid Munzalan itu untuk yang mengatur organisasinya rata-rata anak muda ya Ustaz? Iya, rata-rata yang umur 20 sampai 30. 20 sampai 30 tahun. Iya. Iya, luar biasa. Ya, itu kalau pertanyaan-pertanyaan dari saya ini. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin ngepoin tentang Masjid Munzalan, silakan. Kita masih punya waktu. Dan mumpung Ustadznya yang ngajar langsung di Masjid Munzalan ini masih ada di sini, luar biasa. Program Masjid Munzalan ini sebenarnya boleh jadi apa ya? Masjid uswatun hasanah. jadi teladan untuk masjid-masjid yang lain. Gimana? Soalnya kalau di suatu tempat itu, saya pernah dengar guru saya bilang, kalau mau tempat itu bagus, satu kampung itu bagus, lihat masjidnya. Kalau masjidnya rame, insya Allah makmur desanya. Apalagi ini Munzalan bergeraknya itu nggak hanya untuk orang-orang muslim ya, dakwahnya nggak hanya mengajak orang hanya ala sholah, hanya alal falah, tapi mengajak orang yang semulanya nggak percaya dengan Allah, diajak untuk masuk Islam, tapi dengan melalui cara-cara dakwah yang bil hikmah, dengan bil hal, luar biasa, dengan mengasih makanan dan sebagainya. Ini luar biasa. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kami kasih kesempatan. Ya. Tambahan deh sambil nunggu ini Bang. Jadi ya, memang tidak kita pungkiri bahwa masjid itu benar-benar menjadi tonggak utamanya kita. Jadi kawan-kawan mungkin yang bergerak di entah itu dunia pendidikan, entah itu dunia filantropi, saya sarankan gitu, kami sarankan adalah untuk membangun base camp-nya itu di masjid. Mungkin kalau kawan-kawan belum punya masjid gitu ya, maka boleh numpang dulu gitu ya, di masjid terdekat dengan komunitas kawan-kawan. Ngomong ke DKM-nya atau ngomong ke takmir masjidnya, ke pengurusnya bahwa izin untuk melakukan kegiatan gitu. Karena memang masjid, jadi karena masjid ini adalah tempat yang abadi gitu ya. Kalau tidak dengan kuasa Allah, tidak izin Allah, maka masjid akan tetap berdiri sampai hari kiamat. Ya, maka kalau mau abadi, kalau mau luas pergerakannya, maka pilihlah masjid ini sebagai tonggak utamanya kita. Seperti itu ya. Iya. Itu yang gitu ya, selama jadikan ini masjid kami tonggak utama. Ya, itu yang kami selalu dengar dari kiai-kiai kami ya di Munzalan, bahwa memang masjid itu luar biasa sekali efeknya. Iya.
Memang kalau kita mau lihat zaman Nabi juga, zaman pemerintahan khalifah, kalau ada apa-apa itu kan musyawarahnya di masjid, ya Ustaz ya. Kalau ada apa-apa ya di masjid, Betul sekali. berkumpul di masjid. Mengatur strategi perang. Bahkan Mm-mm. ngomongin pasar itu, Rasulullah itu ngomongin strategi pasar itu di masjid. Iya, insyaallah. Ya kan? Pasar-pasar Mm-mm. ukos, apalagi itu namanya itu kan ya. Nah, suk-suk, aslok-aslok, itu kan ngomongnya di masjid. Hmm. Ya, tapi dengan tujuan untuk memajukan ekonomi umat ya Ustaz ya, bukan untuk Betul. pribadi. Ya, Insyaallah. Hmm. Ya, itu tentang Masjid Bunzalan tadi. Yang saya suka juga anak muda ini Ustadz, kan pergerakannya anak muda. Ini kadang ada yang masjid itu yang anti anak muda Ustadz. Ini yang agak susah. nah, Kesian. Kesian yang anak mudanya ya, ini. Nggak bisa apa, ada keinginan untuk apa, untuk memajukan masjid, ada keinginan untuk berkiprah di masyarakat, mau jadi imam dan segala macam, mau azan, tapi terhalangi dengan orang-orang yang kadang berpikiran, harus tua, harus orang tua, anak kecil betul, tahu apa, anak muda tahu apa. Itu yang kadang jadi permasalahan nih Ustaz. Kalau antum, betul. menurut antum gimana Ustaz cara menghadapi yang seperti ini nih? Kalau kita nemu ini. Iya, memang nggak dipungkiri ya. Jadi ada beberapa masjid itu yang memang anti anak muda seperti itu. Langsung ketika dikucilkan. Maka kalau kami gitu ya, kalau boleh saran memang pertama pemuda-pemudanya harus satu suara dulu seperti itu. Kemudian buat sesuatu, lakukan sesuatu. Jadi orang-orang tua itu mereka itu akan melihat apa yang hasil dari apa yang kita kerjakan gitu, ya. Hasil apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya ya kita belum ngapa-ngapain juga, belum menghasilkan hasil apa-apa ya enggak kita pungkiri bahwa memang orang tua pasti akan mengucilkan, akan mencemooh. Tapi ketika kita sudah menghasilkan apapun, misalnya ya apalah, kalau yang mudah itu ya ketika ada event-event hari besar Islam gitu ya, atau misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau event-event pekanan lah gitu. Nah, ketika sudah jelas nampak, maka insya Allah orang-orang tua akan ya respect lah istilahnya kepada anak-anak muda. Jadi lakukan apapun gitu. Karena anak muda itu kan masih fresh ya. Otaknya Sebanyak idenya. gitu. Sebanyak idenya. Iya. Ya. Jadi sudahlah lepaskanlah game online itu ya. Kalau di Muzan tuh haram main game online, Bang. Masya Allah. Jadi kami itu diperiksa satu-satu HP-nya. Jadi kalau kami itu ada namanya majelis kepatuhan ya. Majelis kepatuhan itu kayak kadif propam gitulah. Kadif propam itu, jadi HP kita dicek. Kita itu tidak boleh berboncengan antara ikhwan akhwat yang bukan mahram seperti itu. Jadi ada bagian yang menegakkan disiplinnya gitu. Itu kalau jalan. Jadi benar-benar kita habis sholat itu kan ada yang namanya nih, ada program juga nih namanya ODOJ, One Day One Juice. Boleh diterapkan juga. Jadi kita itu mengaji setiap habis sholat fardu itu 2 lembar, sehingga satu hari itu kita selesai 1 juz. Nah, 30 hari ini 30 juz. Masya Allah. Nanti setiap bulan tuh kita khataman. Kalau udah khataman tuh, wah ramai masjid, Bang. Udah khataman tuh ya, kita itu ya nyembelih kambing lah, nyembelih ayam lah. Sampai-sampai itu kalau khataman tuh ya, kita itu masak depan masjid. Jadi kita itu sambil bawa kompor, bawa penggorengan itu ke depan masjid.
Jadi kita masak di depan masjid. Masak nasi goreng, masak mie tiaw, nyembelih kambing. Itu kalau itu yang ngurus tuh anak muda loh. Yang masak itu kan anak muda, yang nyiapkan tuh event-event tadi tuh ya, event-event tadi tuh luar biasa. Karena nggak gini loh, Indonesia itu identik sekali dengan namanya makanan gitu kan. Iya. Pokoknya nggak akan hadir, nggak akan datang kalau nggak ada makanan. Maka saran ya memang, jadi anak muda itu kalau bisa ya, ketika mereka itu mengajak gitu masyarakat sekitar itu untuk makan-makan di masjid. Di program lagi nih, di Munzal itu ada namanya 3M. 3M itu apa? Masjid makan-makan. Jadi misalnya ya, ada kurang lebih 20 rumah sekitaran masjid. Nah, jadi rumah pertama sama rumah kedua bawa nasi, rumah ketiga bawa lauk, rumah kelima bawa air, seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau udah makan-makan, nggak usah pakai, nggak boleh makan di masjid, nggak ada itu, ya. Ya, untuk memupuk kebersamaan, untuk memupuk ukhuwah, ya nggak apa-apa makan di masjid. Asal makannya jangan ketika sholat, nah itu nggak boleh. Kalau di Muzan itu alhamdulillah kita itu setiap subuh itu, setiap pagi itu sarapan bareng. Kan kalau subuh itu kan ada tausiah ya, ada kajian SMK ya setiap hari. Iya. Nah, selain Senin Kamis, nah itu kita sarapan bareng di halaman masjid. Sarapan gitu. Jadi kita habis kajian kan jam 6:30 biasanya. Nah itu kita sarapan, kita makan bareng-bareng. Masya Allah. Program-programnya luar biasa. Iya. Itu tadi, anak muda tadi. Ustaz, ya tadi tentang anak muda ya. Luar biasa menarikan anak muda. Memang tadi saya suka juga dengan istilah nama-namanya tadi. Bagus-bagus penamaannya, romantis. Ya. Ada apa tadi? Paskas ya. Pasukan amal soleh. Iya, ada Paskas. Banyak. Unik-unik. Ya, kan kalau merek ini kan menarik perhatian orang juga ya Ustaz ya. Ya. Kalau pemberian nama itu juga kan nggak sembarangan. Memang ini juga nggak lepas dari pengaruh. Oh iya. Oh itu ide-idenya beliau. Iya, ide-idenya Lukman. Iya. Ya ini nggak lepas dari peran beliau ya untuk menarik perhatian. Ya memang salah satu strategi marketing kan namanya harus unik. Iya, benar. Untuk menarik. Nah, ini marketingnya marketing yang baik, marketing mengajak ke orang yang jalan yang bagus juga. Tadi tentang anak-anak nggak dimarahin ketika di masjid, itu luar biasa. Biasanya kalau kita lihat anak-anak lari-lari dikit kan udah bukan main dimarahinnya. Sampai kadang-kadang anak-anak itu jerah mau ke masjid dimarahin seperti itu. Nah, tapi di masjid Kapal Munzalan ternyata diberitahu baik-baik. Itu pun kalau udah berlebihan, kalau nggak berlebihan ya jangan. Ya ini luar biasa yang digerakkan oleh anak muda. Memang masa anak muda ini masa-masa produktifnya, dan produktifnya digerakkan di masjid itu luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan Masjid Munzalan ini tambah berkembang pesat, bisa menjadi contoh untuk masjid yang lain. Pendiri-pendirinya yang ngajar, yang pimpinannya dan segala macam yang terlibat di Masjid Munzalan senantiasa disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita berharap itu ya. Mungkin ini kami sangat berterima kasih Ustadz atas kehadiran antum. Syukron bihudurikum. Luar biasa, ini banyak dapat tambahan ilmu tentang bagaimana mengelola biar kebaikan itu terorganisir dengan baik.
Mudah-mudahan insya-Allah teman-teman yang mendengarkan bisa menerapkan di tempatnya masing-masing. Mungkin demikian Ustadz pertemuan kita malam hari ini. Mungkin kami memohon boleh closing statement sedikit Ustadz untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Closing statement ya apa ya? Tadi saya cerita aja sih sebenarnya. Iya. Sesuai tema lah ya, sesuai tema. Jadi memang kalau kami itu kita kan alhamdulillah dengan izin Allah ya sudah 10 tahun. Dari 2012 sampai 2022. Masuk 2023 ini kan. Sampai hari ini kami tuh menyebutnya kami tuh baru mulai gitu. Kami baru mulai. Jadi kebaikan yang kita lakukan gitu, jangan sampai berhenti di kami gitu. Pasti dan insya Allah gitu akan ada munzalan-munzalan berikutnya gitu kan di seluruh Indonesia. Gitu, ya. Amin, amin. Sehingga benar-benar tadi mengembalikan fungsi masjid, benar-benar umat ini merasa diayomi, umat ini benar-benar merasa diopeni seperti itu, sehingga tidak ada lagi umat ini yang seperti anak yatim gitu, seperti kehilangan bapak, kehilangan ibu gitu, ya. Kembali ke masjid, kembali benar-benar ke Allah, sehingga tercapailah kepada tujuan hidup yaitu as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat seperti itu. Masya Allah. Ya, artinya back to masjid. Kembali ke masjid ya Ustadz. Mari sama-sama kita memakmurkan masjid Allah. Orang-orang anak muda yang memakmurkan masjid Allah nanti dijamin sama Allah yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari yang tiada tiada naungan selain naungan Allah pada hari kiamat nanti, yaitu salah satu golongan yang dapat naungan Allah adalah rajulun mu'allaqun fil masajid. Seorang yang terikat dengan masjid. Ya, itu maksudnya. Qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ya, yang terima kasih Ustaz, yang orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dengan golongan itu. Sekali lagi syukron jazilan Ustaz, syukron bihudurikum. Wa iyyakum. Ya, jazakallahu khair. Semoga nanti di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemukan kembali, enggak secara online tapi secara offline. Boleh nanti mudah-mudahan ada rezeki kami berziarah ke Masjid Munzalan. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu Bang, insyaallah. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kami nanti satu komunitas PKCK jalan-jalan ke sana. Insyaallah. Ya. Ini juga pendirinya juga alumni Gontor. Kan teman antum ya Ustaz? Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Ustaz Rashid Ridho. Insyaallah. Iya. Insyaallah memang Pak alumni Gontor banyak berkiprah di masyarakat, terutama tentang konseptor, mengonsepnya luar biasa. Insyaallah kebaikan itu terkonsep dengan baik. Ya, mudah-mudahan cukup sekian dari saya Ustaz. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata-kata yang dari saya sampaikan kepada Ustaz dan kepada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mari bersama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ahlan. Waalaikumsalam. Ya, Bang.